harus guru-guru dan staff terutama ya Pak ya, bahwa AI tidak akan menggantikan kita, tapi orang yang menggunakan AI yang akan menggantikan kita. Itu prinsip yang pertama gitu. Pelatihan itu wajib dilakukan, bukan hanya pelatihan tapi juga harus dipakai. Gimana caranya memantau dipakai apa enggak? Bapak dan Ibu, perjalanan dalam menggunakan digital dalam pendidikan itu bukan lari sprint atau jarak dekat. Itu kita seperti lari maraton ya, jarak panjang gitu ya. Jadi awal-awal mulanya itu kita pakai, orang bilang tak kenal maka kenalan kan. Nggak mungkin Bapak Ibu ujuk-ujuk langsung Education Plus dengan Chromebook, itu pasti sulit sekali, Nah, bagaimana perjalanannya? Dimulai dari 2018, langkah yang sangat kecil sekali yaitu menggunakan waktu itu namanya Google Sheets masih ya, G Suite waktu itu, yang sekarang itu sama dengan fundamental, gratis ya. Jadi domain sekolah menggunakan domain sekolah di bawah G Suite waktu itu masih yang gratis. Coba tuh pelan-pelan. Nah, kemudian pelan-pelan 2020 datanglah pandemi. Saat itu COVID, semua harus menjadi online. Nah, percepatan terjadi di tahun 2020. Semua setuju ya? Percepatan terjadi di tahun 2020. Mulai kenal sama Revo waktu itu, coach ngajarin soal sebagai leader harus seperti apa. Saya sebelumnya kepala sekolah SMP lama, Bapak dan Ibu mungkin sekitar 17 tahun jadi kepala sekolah SMP, pernah di SMA. Saat ini saya di Curriculum Planning and Development di sekolah. Nah, jadi waktu itu saya masih kepala sekolah, kegiatan Revo banyak online saya ikuti terus dari YouTube gitu ya. Terus kemudian ada juga Google Meet, itu masih gratis, masih pakai yang gratis. Nah, tiba-tiba jeder di tahun 2022 ada limitasi waktu itu. Google Meet tidak bisa tidak bisa rekam ya. Akhirnya kami coba cari alternatif seperti apa menghubungi, waktu itu sepertinya Pak Kairis deh. Hubungi Pak Kairis di mana Education Plus ada alternatif lain nggak gitu. Akhirnya kami memutuskan saat itu menggunakan yang teaching and learning. Ya, jadi fundamental naik kelas teaching and learning. Semua nggak guru-guru dikasih, murid-murid semua dikasih nggak? Enggak, waktu itu masih yang tertentu yang membutuhkan teaching and learning. Jalan lagi teaching and learning sampai di 2023. Nah, 2023 ini kami memutuskan setelah memakai teaching dan learning, pakai classroom berarti ya? Pakai classroom teaching and learning itu kira-kira 1 tahun. Akhirnya membuat dong plusnya seperti apa, tantangannya seperti apa. Kami ajukan 2023 itu untuk menggunakan kastanya paling tinggi dari Google Education, yaitu Education Plus. Dan puji Tuhan saat itu disetujui oleh yayasan semuanya. Sangat mendukung untuk digitalisasi itu. Nah, mulai juga tuh program Certified Educator. Jadi yang bootcamp ada yang ikut, terus kemudian yang bekerja sama Revo dengan Kemendikbud seperti MT, terus kemudian Gemini Academy itu rajin tuh ngikutin, termasuk saya juga ikut, guru-guru juga di encourage untuk ikut semua. Dan di 2024, nah ini 2024 mulai dari zaman BART juga sudah pakai Gemini. Cobain tuh Gemini semuanya, sekarang Gemini sudah bisa upload, terus kemudian analisa data dari apa yang kita upload itu sudah bisa dicoba semua. Notebook LM itu juga untuk kalau ada guru baru kasih aja datanya semua, kalau dia mau nanya bisa nanya di situ dari data yang kita pakai. Nah, terus kemudian Chromebook, Chromebook di kelas 7 dan kelas 10 itu menjadi milik mereka gitu. Nah, juga terjadi karena tahu nih ada Chrome OS Flex itu kan? Oh gitu. Iya, ada Chrome OS Flex itu akhirnya laptop yang lama, yang kira-kira udah kok lama nih ya, udah mulai lemot. Ada puluhan laptop waktu itu yang diganti OS-nya menjadi Chrome OS. Dan cepat nggak Bu hasilnya? Cepat. Wah, gitu. Ya, dan bisa dipakai lagi. Itu biasanya dipakai untuk yang ramai-ramai. Gitu. Kemudian juga join dari Google Schools Community, terus rajin juga ikutin ya IFLS, ikutin GSIS, gitu. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu dong.
jadi pertanyaan, setuju ya? Kenapa sih milih Chromebook? Ya, apa kan sekarang bapak ibu jujur banyak kan anak-anak bawa device sendiri, betul? Atau kadang-kadang apa tantangan? Dulu kan anak-anak bawa laptop sendiri, Bu. Apa kan? Ketika anak-anak pakai laptop sendiri atau enggak membawa handphone untuk dipakai di sekolah, tantangan yang pertama adalah mereka punya beragam bentuknya. Betul ya. Speknya beragam. Ya. Stres. Iya, dan ada yang bajakan, ada yang tidak bajakan, gitu. Jadi ketika mau dipakai untuk aplikasi tertentu, itu yang ini bisa, yang ini nggak bisa, itu makan waktu banget. Compatibility Iya, ya. compatibility-nya bermasalah, terus kemudian juga virus. Oh. Hilang, file hilang gitu ya, virus seperti itu. Terus kemudian kalau yang spek-speknya jadul-jadul itu penyimpanannya masih lokal kan waktu itu ya, penyimpanan masih lokal. Pemenuhan, ya, betul gitu. Terus ini yang privacy security, kalau ada masalah apa gitu nggak bisa di-track ini ya anak mana atau guru mana. Nggak ketahuan. Iya, nggak ketahuan gitu. Nah, terus apa lagi tuh? Ya, update OS-nya kan suka minta update gitu. Tapi kadang-kadang sampai saat tertentu udah nggak bisa diupdate lagi, mesti diinstal apa lagi lah gitu kan. Kalau sekarang pakai Chromebook nih, siswa ada foto siswanya betul ya. Sekarang bedanya apa yang Ibu rasain? Boleh tahu nggak? Chromebook yang pertama itu adalah ada admin yang atur, karena kan semua diatur oleh CU ya. Jadi CU-nya tadi Education Upgrades. Itu jadi ada di sekolah itu ada IT yang menjadi super admin. Terus kemudian ada beberapa orang yang ditunjuk menjadi admin gitu ya. Jadi super admin ini bisa mengatur gitu. Ketika anak butuh aplikasi apa, itu langsung dari pusatnya. Jadi langsung tiba-tiba ada di Chromebooknya anak-anak. Terus apa yang boleh dibuka, apa yang tidak boleh dibuka, apa yang boleh di blok itu. Jadi aplikasi apa semua sudah diatur oleh si super admin ini. Kemudian juga ketika tes, anak-anak tidak bisa membuka tab yang lain karena jadi dikunci ya. Iya. Kalau satu ujian dikunci. Iya. Terus kemudian sudah tidak pernah lagi ada yang virus-virus, sudah tadi hemat antivirus, tidak perlu upgrade antivirus lagi. Terus kemudian juga kalau ada misalnya ada case, ada tadi ya bullying atau apa verbal bullying, itu nanti ada atau phishing misalnya. Ada ya, ketahuan ya, kecurigaan. Ketika ada kecurigaan itu, maka ada email yang masuk ke super admin. Oh wow. Nih ada anak dengan email ini atau ada orang dengan email ini, walaupun email orang luar ya gitu ya, terdetek bahwa ada kecurigaan bahwa email ini melakukan apa. Jadi selalu terpantau seperti itu, Coach. Wow, keren banget ya. Dan memang baterainya tahan lama, nggak perlu bawa colokan ya, anak-anak? Nggak perlu bawa colokan, cukup dicolok di rumah sepanjang hari. Itu pernah dites ya, kira-kira tadi Coach bilang 10 jam ya. Itu bisa lebih sih kalau tergantung pemakaiannya. Iya, bisa lebih. Jadi memang banyak banget. Nah, ini gambarnya anak-anak menggunakan apa nih, Bu? Boleh cerita nggak nih? Ini anak-anak menggunakan Google Classroom ya, Google Classroom. Google Classroom itu ada add-on-nya banyak, ada AI-nya. Jadi practice set untuk anak-anak itu kan latihan soal. Iya, latihan soal dan mendapatkan personalized feedback. Terus kemudian juga read along. Nah, read along itu menarik, Coach. Kalau tadi kan Coach bilang read along itu untuk sampai kelas 6 kan sebenarnya kan. Iya. Tapi kalau untuk kita konteks Indonesia sebenarnya itu nggak kelas 6. Sampai kita juga bisa pakai Bapak dan Ibu di sekolah itu. Iya, saya encourage untuk guru dan staf yang mau meningkatkan bahasa Inggris pakai read along. Karena bukan hanya baca, tapi juga reading comprehension. Iya. Iya, itu juga. Terus itu ya anak-anak untuk read along. Terus itu training juga sangat penting sekali. Revo sangat membantu sekali untuk training AI, training EduOps itu rutin. Update itu rutin diberikan untuk sebagai apa ya? Kami sebagai customer-nya, sebagai partnernya gitu. Google Classroom Analytics. Classroom Analytics itu juga memudahkan manajemen sekolah itu untuk melihat kondisi di kelas seperti apa, kondisi anak seperti apa, gurunya pakai nggak itu semuanya juga. Terus kemudian guardian, orang tua bisa memilih mau dapat laporan anaknya belajar apa itu harian atau mingguan. Saya sampai sekarang anak saya SMA setiap hari Jumat saya dapat kiriman otomatis ya guardian. Ada tugas apa yang belum dia kumpulkan gitu. Itu
terlihat. Jadi saya langsung capture, langsung kirim ke dia gitu kan, ini apa lu gitu kan, tugas apa belum selesai gitu. Nah itu mungkin itu yang bisa saya bagikan, saya bisa sharingkan kepada Bapak dan Ibu, semoga berguna. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk Sandra. Iya. Sebelum turun saya mungkin mau ulang satu pertanyaan aja, Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya nggak langsung nih ke narasumbernya? Kenapa sih pada akhirnya menggunakan education class, Chromebook, dan juga tadi ada yang mau bertanya mungkin Bapak Ibu silahkan. Kalau nanti nggak ada, Bu Alvina masih ada di sini ya. Iya, masih. Jadi buat Bapak Ibu, ini kesempatan emas kita langsung datangkan. Setelah ini Bapak bisa ngobrol ya. Mungkin ada yang mau nanya di tempat? Ya silakan. Bu Alvina, saya mau nanya. Kan udah pakai Plus, pakai Chromebook, kapan pakai Gemini-nya? Gemini Premium ya. Iya. Gemini Premium kemarin sudah dikasih demo beberapa bulan yang mau Pak Kairis free, coming soon, lagi dihitung. Oke. Bapak dan Ibu, kenapa sebenarnya yang paling utama kenapa pakai Education Plus? Kalau kita menentukan membuat decision itu pasti kita memikirkan cost dibandingin benefit. Iya. Dari semua yang sudah dipelajari, cost dibanding benefitnya atau value-nya memang ini yang paling sesuai untuk pendidikan. Gitu yang bisa Iya. saya Kita kasih tepuk tangan lagi. Iya. Wah, udah bertanya, boleh Pak? Iya. Silakan Pak, langsung aja Pak. Ini tadi kita bicara tentang aspek teknologinya ya, lalu aspek yang lain. Tapi saya mau bertanya tentang institusi Ibu terkait dengan masalah SDM-nya. Ini yang paling penting itu kan adalah mindset. Bagaimana mindset dari SDM itu bisa ikut gitu. Dan sampai dari tahapan-tahapan tahun 2024 Ibu udah jelaskan kayaknya udah oke ya gitu kan. Cuman kalau dari cerita awalnya saya ingin tahu gitu kan mindset dari SDM tempat Ibu itu apakah ada kendala-kendala dan bisa sharing dengan kita solusi-solusinya gitu. Nama saya Maulana Putra dari SMK Bina Prestasi. Oke, terima kasih Pak Maulana. Oke, Pak Maulana, kebetulan dengan era AI ini kami punya slogan Empowering Heart and Mind for AI Driven Futures. Wow. Jadi semua memang arahnya ke sana, tidak bisa dihindari. Ya yang pertama yang harus guru-guru dan staff terutama ya Pak ya, bahwa AI tidak akan menggantikan kita, tapi orang yang menggunakan AI yang akan menggantikan kita. Itu prinsip yang pertama gitu. Jadi pelatihan itu wajib dilakukan, bukan hanya pelatihan tapi juga harus dipakai. Gimana caranya memantau dipakai apa enggak? Tadi analitik. Menggunakan analitik berapa banyak orang yang memakai Classroom, berapa persen yang menggunakan kalender. Kalender itu yang paling kecil tapi urgent sih. Yes, Sebenarnya kalender, betul. Google Calendar itu semua kegiatan meeting, ngajar dan lain-lain semuanya masukkan ke dalam Google Calendar kerja. Jadi kalau mau meeting nggak perlu lagi jam segini bisa nggak, jam segini bisa. Kita langsung lihat, oh segini semua kosong. Dan itu bisa dicariin oleh AI juga di Google Calendar pakai suggested time. Itu yang paling kecil-kecil tapi dilakukan. Kemudian Pak, kami di sekolah juga setiap hari Jumat siswa itu pulang lebih awal karena kami memang spesial untuk professional development. Jadi setiap hari Jumat itu ada waktu kira-kira jam 2 sampai jam setengah 4 itu khusus untuk professional development guru dan staff. Jadi ada jadwalnya dan untuk menentukan apa yang penting untuk guru di training seperti apa itu kami melakukan survei ke guru, ke orang tua, ke anak, dan itu juga kami olahnya juga menggunakan apa? Kami olah menggunakan Gemini. Wow. Gemini memberikan kami seperti apa tapi tetap decision making adalah kita sebagai manusia, tapi memakai tools itu. Iya, terima kasih Pak, semoga menjawab. Aku yakin banyak pertanyaan-pertanyaan nih Bu Alvina. Jadi mungkin habis ini boleh nggak Bapak Ibu kalau ngomong pribadi boleh ya? Boleh. Untuk nanya-nanya lebih lanjut, karena aku yakin banyak story behind it kenapa Ibu berpikir ini. Tapi setuju Pak, tadi aku simpulkan memang yang paling penting memang harus belajar. Setuju Bapak Ibu? Nggak bisa berhenti di sini aja. Kita harus mau belajar dan Bapak Ibu nanti bisa tanya jawab langsung sama Bu Alvina ya setelah sesi ini ya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Alvina. Terima kasih Bu Alvina untuk waktunya. Roadshow Jakarta